Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika di channel Tanya PR Matematika. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita di dimensi 3, yaitu jarak titik ke bidang. Nah, untuk mempelajari jarak titik ke bidang, kita harus tahu dulu garis-garis yang tegak lurus dengan bidang dan bidang yang tegak lurus dengan bidang. Karena ini akan digunakan untuk memahami proyeksi, mencari proyeksi sebuah titik ke bidang. Yang mana proyeksi titik ini akan digunakan untuk menentukan jarak titik ke bidang ataupun jarak garis ke bidang. Jadi itu penting untuk mengetahui garis-garis tegak lurus bidang dan bidang tegak lurus dengan bidang. Oke, kita mulai pembahasan kita terlebih dahulu, yaitu mengenai bagaimana kita menentukan garis yang tegak lurus dengan bidang. Nah, syaratnya sebuah garis, misalkan kita memiliki garis L ini, garis L tegak lurus dengan sebuah bidang alfa, garis L tegak lurus dengan sebuah bidang alfa, itu syaratnya minimal ada dua garis yang ada di alfa yang tegak lurus dengan L. Contoh misalkan di sini, ini ada bidang alfa. Nah, ini bidang alfa. Kemudian ada sebuah garis L. Nah, ini garis L ini dikatakan tegak lurus dengan alfa jika minimal ada dua garis yang berbeda ya. Misalkan ini garis pertama yang tegak lurus dengan L dan berada di alfa. Ini satu garis, minimal dia ada dua garis. Yang satunya misalkan kayak gini, yang sama-sama tegak lurus dengan L. Oke, jadi minimal dua garis. Kalau sudah menemukan dua garis, dapat dikatakan bahwa L itu tegak lurus dengan alfa. Akibatnya L akan tegak lurus. Jadi L ini yang tegak lurus dengan alfa akan tegak lurus dengan semua garis yang ada di alfa. Oke, untuk memahami saya kasih contoh. Misalkan di sini ada garis FB, misalkan di kubus ya, di kubus. Garis FB itu tegak lurus dengan ABCD. FB itu tegak lurus dengan alas ya. Kok bisa tegak lurus? Kita coba gambar garis FB yang ini. Katanya kalau mau mengatakan sebuah garis itu tegak lurus dengan bidang, minimal ada dua garis yang tegak lurus dengan L di bidang tersebut. Oke, yang akan kita cari FB itu tegak lurus dengan bidang alas. Berarti kita mencari dua garis yang berbeda yang ada di bidang alas yang tegak lurus dengan FB. Coba garis pertama yang mana? Garis pertama itu bisa kita tuliskan BC. Nah, BC itu tegak lurus dengan FB. Kemudian ada lagi AB. AB juga tegak lurus dengan FB dan sama-sama ada di bidang ABCD. Oke ya. Jadi dapat dikatakan FB itu tegak lurus dengan bidang ABCD. Nah, itu konsep tegak lurus yang pertama. Akibatnya FB itu akan tegak lurus dengan semua semua garis yang ada di bidang ABCD. Contohnya bisa kita katakan FB akan tegak lurus dengan BD. Ya, semuanya akan tegak lurus. FB juga akan tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang ABCD. Kesini pun juga tegak lurus. Mau ditarik ke sini juga akan tegak lurus. Jadi semuanya akan tegak lurus dia. Oke, paham ya? Jadi seperti itu konsepnya. Oke, satu lagi ini garis yang tegak lurus dengan bidang. Misalkan ada kubus ABCDEFGH dengan pusat atapnya itu di O, ya. O itu adalah perpotongan EG dan HF. Apakah EO itu tegak lurus BDHF? EO-nya ini, nah ini EO-nya, apakah dia benar tegak lurus dengan BDHF? Jadi tegak luruskah dia dengan ini? Nah, kayak gitu ya. Apakah tegak lurus? Kita coba.
kita harus mencari dua garis yang ada di BDHF yang tegak lurus dengan EO. Yang pertama, EO itu tegak lurus dengan HF karena pada persegi yang atas E, F, G, H ini diagonal sisinya akan berpotongan tegak lurus. Berarti ini sudah ketemu satu garis yaitu HO yang ada di BDHF yang tegak lurus dengan EO. Oke, yang kedua garisnya itu adalah garis yang kedua itu adalah saya ambil garis ini, Rek. Nah, ke bawah. Dia juga tegak lurus. Nah, kalau saya gambarkan kenapa kok dia tegak lurus, perhatikan bidang diagonal AC, GE, O-nya ini di tengah-tengah. Kalau kita tarik ke bawah, berarti yang hijau itu ya, dia akan tegak lurus. Berarti ini juga akan tegak lurus. Nah, dapat dikatakan EO itu tegak lurus dengan BDHF. Ya, karena ada dua garis yang ada di BDHF, yang pertama HO dan yang kedua O ke tengah-tengah ke sini ya, OP yang tegak lurus dengan EO. Paham ya? Seperti itu. Akibatnya EO itu akan tegak lurus dengan semua garis yang ada di BDHF. Jadi ini EO itu bisa dikatakan tegak lurus dengan OB. Ya, EO juga tegak lurus dengan OD. Dan semua garis yang ada di BDHF. Oke ya, seperti itu untuk garis yang tegak lurus dengan bidang. Oke, silahkan dipahami. Oke, ini garis tegak lurus di bidang ini akan digunakan untuk mencari proyeksi titik terhadap bidang, yang juga digunakan untuk mencari jarak titik ke bidang. Oke, jadi dipahami aja dulu ini. Oke, untuk mengasah kemampuan kalian, coba di sini ada dua soal, ada dua kubus, selidiki apakah FO itu tegak lurus dengan ABGH. FO, mana FO? Nah, apakah FO ini tegak lurus dengan ABGH? Silakan dicek apakah dia tegak lurus. Oke, kemudian selidiki juga apakah CO, ini gambarnya seperti ini, CO tegak lurus dengan BDG. Monggo silakan dicek ya. Oke, kalau sudah, kalau bisa ngecek berarti sudah paham tentang tegak lurusan garis dengan bidang. Oke, silakan dicek ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana menentukan tegak lurus antara bidang dengan bidang? Saya kasih contoh aja di sini. Bidang BCGH itu tegak lurus dengan ABCD. BCGH ini sudah jelas. BCGH mana BCGH? DCGH, sorry. DC ini bidang yang belakang ini tegak lurus dengan ABCD. Oke, gini. Oke, itu tegak lurus. Ya, bidang alas itu dengan yang belakang itu tegak lurus. Nah, gimana cara menentukan sebuah bidang itu tegak lurus dengan bidang? Ini akan dibahas di di pembahasan sudut sebenarnya. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Untuk menentukan tegak lurus bidang dengan bidang, langkah pertama itu kita cari dulu perpotongan antara kedua bidang. Jadi bidang yang bawah dengan bidang yang belakang DCGH itu kan berpotongan di sebelah sini. Nah, ini perpotongannya. Habis itu kita ambil sebuah titik yang mana di titik tersebut kita buat dua garis yang ada di bidang pertama dan yang kedua di bidang yang kedua. Nah, kalau ini tegak lurus, kita menemukan dua garis yang tegak lurus, maka dapat dikatakan dia akan tegak lurus.
Oke, paham ya? Apakah selalu di titik di sana? Apakah selalu di sini? Enggak selalu di sini. Yang penting ngambil misalkan kita ngambil di sini juga boleh. Ini garis yang pertama, ini garis yang kedua, yang mana dia tegak lurus. Ngambil di tengah boleh nggak kak? Boleh. Ini ke sini, terus ini juga ke sini, ini juga tegak lurus. Nah, itu dikatakan bidang yang alas dengan yang belakang itu tegak lurus. Oke, untuk yang ini, untuk tegak lurus bidang ini, nah, ini bisa kita katakan bidang DCGH itu tegak lurus dengan ABCD. Jadi bidang alas atau atap itu akan tegak lurus dengan, dengan apa? Dengan bidang-bidang yang tegak. Karena yang alas itu datar, yang atap itu datar, maka dia akan tegak lurus dengan bidang-bidang yang tegak. Oke, contohnya ABCD dia sudah tegak lurus dengan DCGH. Udah benar ya. Bisa juga kita ambil ABCD, alasnya itu akan tegak lurus dengan semua bidang yang tegak. Bisa tegak lurus dengan BCGF ya, BCGF yang samping ya. Dia juga tegak lurus di situ. Kemudian bisa juga tegak lurus dengan ABCD itu tegak lurus dengan pokoknya bidang-bidang yang tegak. ABFE. Nah, semuanya. Kemudian ABCD itu juga akan tegak lurus dengan AEGC. Nah, AEGC ini juga tegak. Oke ya. Paham ya kayak gitu ya. Jadi itu untuk memahami apakah ini bidang alas itu selalu tegak lurus dengan bidang yang tegak. Begitu pula dengan atapnya. Oke, ini konsep yang pertama, bidang tegak lurus dengan bidang. Ini ya, selalu diingat-ingat alas atau atap selalu tegak lurus dengan bidang-bidang yang tegak. Oke. Yang kedua, bidang diagonal CGE itu akan tegak lurus dengan BDHF. CGE yang mana? ACGE. ACGE ini, bidang yang ini, itu akan tegak lurus dengan bidang BDHF. Jadi tegak lurus dengan B ke D. Nah, ke sini ya. Sorry, bentar. BDHF. Dia akan tegak lurus. Yang hitam itu tegak lurus dengan yang orange. Ya. Kalau mau dibuktikan bisa sih dibuktikan. Langkah pertama kita cari perpotongan kedua bidang tersebut. Jadi ini kita cari perpotongannya. Ini kan berpotongan di sini ya. Bidang yang hitam dan oranye itu berpotongan di garis yang biru. Kalau kita bisa mengambil titik dan membuat dua garis yang tegak lurus. Nah, garis pertama ini yang ada di oranye, garis ini ya. Nah, kemudian yang ada di hitam kita buat garis yang ini. Nah, itu sama-sama tegak lurus dengan D ini ya, dengan itu. Nah, maka dikatakan bahwa dia tegak lurus. Oke, jadi bidang diagonal ACGE itu tegak lurus dengan BDHF. Oke, seperti itu ya. Oke, coba di sini kira-kira kalian bisa menentukan ADG mana? AD kemudian G F. Nah, itu bidang yang itu ADGF ya, ADGF. Oke, bidang diagonal itu dia akan tegak lurus dengan bidang diagonal yang mana? Silakan kalian tentukan ya. Oke, sama ABGH yang ini ABGH-nya A ke B ke G ke H ini kira-kira tegak lurus dengan bidang yang mana? Oke, silakan kalian tentukan sendiri. Nah, oke, yuk. Bidang diagonal. Ini konsep yang ketiga. Bidang diagonal itu ACGE A, kemudian ke C, ke G, ke E.
itu akan tegak lurus dengan sebuah segitiga yang ini. Nah, dia juga tegak lurus, Rek. Nah, ACGE itu akan tegak lurus dengan segitiga BDG. Nah, itu segitiga BDG-nya perpotongannya adalah ini. Kalau menjadi perpotongan kedua bidang tersebut, ini perpotongannya. Nah, oke ya. Nih, jadi dia tegak lurus. Nah, kalau mau dibuktikan, silahkan bisa dibuktikan ya di situ ya, dengan mencari sebuah titik yang mana di titik tersebut kita bisa membuat dua garis yang berpotongan tegak lurus. Yang satunya ada di bidang BDG, yang satunya lagi di bidang ACGE. Oke ya, ACGE. Nah, ini tegak lurus. Nah, banyak ini, Rek, sebenarnya. ACGE itu ACGE itu akan tegak lurus. ACGE itu akan tegak lurus dengan segitiga-segitiga yang hampir sama dengan BDG. Yang pertama dia akan tegak lurus dengan BDE. Oke. Kemudian yang kedua ACGE itu juga akan tegak lurus dengan saya ambil segitiga yang melalui HF ya. AHF. ACGE juga akan tegak lurus dengan bidang apa? CHF. Oke. Jadi ketegak lurusan sebuah bidang dengan bidang. Nah, oke. Bisa ya. Nah, untuk latihan silahkan ini BFHD. BFHD ini kira-kira akan tegak lurus dengan bidang yang mana saja. Oke ya, seperti itu. Silahkan dicoba. Kalau pengen tahu jawabannya ini tegak lurus dengan apa saja, bisa dihubungi ke nomor saya ya. Saya akan kasihkan di belakang ntar ya. BFHD kira-kira tegak lurus dengan segitiga apa aja. Oke, nah ini akan kita gunakan proyeksi sekarang ya. Proyeksi titik ke bidang. Nah, ini yang akan digunakan untuk mencari jarak titik ke bidang. Proyeksi titik ke bidang. Nah, oke, contohnya misalkan proyeksi H ke ABCD. Proyeksi H ke ABCD. Nah, proyeksi gini. Proyeksi itu saya kasih keterangan seperti ini. Ini kata-kata saya sendiri. Proyeksi itu adalah bayangan tegak lurus. Bayangan tegak lurus. Nah, jadi ini kata lainnya bayangan tegak lurus. Misalkan titik H, proyeksi titik H ke ABCD. Kira-kira dari H ini ditarik ke ABCD, tegak lurusnya di mana? Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, H ini akan ditarik kemana? H ini kita tarik ke bawah. Nah, jadi proyeksi H ke ABCD itu adalah D. Karena HD-nya itu tegak lurus dengan ABCD. Nah, kenapa? Karena ini ada dua garis yang tegak lurus. Oke, jadi jawabannya adalah proyeksi H ke ABCD itu adalah garis titik D. Oke, paham ya? Seperti itu untuk menentukan proyeksi. Misalkan G ke ABCD di mana? Nah, G ke ABCD proyeksinya apa? Proyeksinya jadinya C. Jadi bayangan pas di tegak lurusnya di situ. Kalau E kemana? E ke A. F kemana? F ke B. Nah, oke, paham ya? Kayak gitu untuk proyeksi titiknya. Nah, oke, bisa ya. Proyeksi garis ke bidang. Nah, terus kalau garis ke bidang itu gimana cara mencari proyeksinya? Proyeksi garis ke bidang itu caranya, misalkan saya ambil
Proyeksi EG ke ABCD. Nah, kita proyeksikan satu-satu aja, Rek. E ke ABCD itu di mana? Dia ke sini. Nah, proyeksinya E. Jadi EG ini kita proyeksikan satu-satu. E proyeksinya kemana? Ke A. Kemudian G proyeksinya kemana? G ini proyeksinya ke C. Berarti proyeksi antara EG ke ABCD itu adalah AC. Nah, itu jawabannya adalah AC. Ini proyeksinya. Nah, ini masih bisa dilihat dengan gampang ya sebenarnya ya. Ini proyeksinya, tapi akan timbul kesulitan ketika sudah menghadapi bidangnya itu bukan bidang datar, bisa bidang yang miring, itu akan kesulitan. Ini ada sebuah cara untuk menentukan proyeksi sebuah titik ke bidang atau sebuah garis ke bidang ya. Ini cara yang pertama. Saya ulangi lagi di sini. Saya hapus ya. Ini kita akan mencari proyeksi EG ke ABCD. Gambarlah bidang yang melalui EG yang tegak lurus dengan ABCD. Gambarlah bidang yang melalui EG yang tegak lurus dengan ABCD. Nah, tegak lurus dengan yang bawah ini. Yang manakah bidangnya? Nah, tentunya kita sudah memahami tadi bahwa sebuah bidang alas akan tegak lurus dengan bidang tegak. Jadi inilah dia. Nah, oke ya. Habis itu carilah garis potongnya. Di mana garis potongnya? Garis potong dua bidang tersebut ada di sini. Ini garis potongnya. Oke, carilah garis potongnya, sudah ada ya, yaitu garis AC, garis potongnya. Tarik garis dari E tegak lurus dengan garis potong. E ini kita tarik ke bawah karena dia tegak lurus, jadinya A. Oke, ini jadinya A yang tadi. Kemudian tarik garis melalui G tegak lurus dengan garis potong, berarti G ke C, tegak lurusnya di sini. Sudah, berarti jadinya proyeksinya adalah AC ya. Nah, AC itu adalah proyeksinya. Oke ya. Jadi seperti itu. Ini langkah-langkah untuk mencari proyeksi garis ke bidang. Oke, ini kita coba ke bidangnya yang miring. Proyeksi GC, ini ada GC, mana GC? Nah, proyeksi GC, GC-nya ini ke bidang BDG. BDG-nya yang bidang yang biru. GC ke BDG. Langkah pertama apa? Langkah pertama, gambar bidang melalui garis GC yang tegak lurus dengan bidang yang diminta. Berarti BDG. Kita sudah belajar di depan bahwa bidang yang tegak lurus dengan BDG itu salah satunya adalah bidang diagonal ya, bidang diagonal. Nah, bidang diagonal ini. Nah, AC G E. Oke, langkah kedua, carilah potongan dua garis. Carilah garis potong dua bidang. Perpotongannya di mana? Perpotongannya itu ada di sebelah sini. Nah, cari titik yang ada di dua bidang. Nah, perpotongannya di sini. Paham ya? Kemudian ini sudah ketemu titik potongnya itu adalah GO. Garis potongnya adalah GO. Tarik garis dari GC ini ya. Berarti dari G tegak lurus dengan bidang. Berhubung G-nya itu pas di garis perpotongan, maka G-nya ini menjadi G. Jadi proyeksi dari G ke garis ini itu adalah G. Oke, kayak gitu. Tarik garis dari C. Nah, karena kita mencarinya kan GC tadi. Tarik garis dari C tegak lurus dengan garis yang hijau, garis perpotongan. Berarti ini tegak lurusnya ke sini. Nggak tahu dia di mana.
Di mana itu? Misalkan ini saya kasih C aksen. Berarti dia ketemunya C aksen ya. Oke, sehingga ini ketemunya di G, ini ketemunya di C aksen, maka proyeksi GC ke bidang BDG itu adalah G, C aksen. Kalau digambarkan dia ada di sini. Nah, inilah garis proyeksi dari GC ke BDG. Oke, itu sekilas tentang proyeksi garis ke bidang, titik ke bidang. Oke, ini coba latihan kira-kira kalau E ini diproyeksikan ke bidang BDG itu menjadi titik apa? Oke, ini sebenarnya kita juga bisa menggunakan konsep yang ini. Nah, bisa ya, silahkan kalian coba. Oke, ini yang berkaitan dengan tadi ya, tegak lurus, kemudian proyeksi dan yang lainnya. Ini akan digunakan untuk mencari jarak titik ke bidang. Oke, contoh misalkan sedikit ya. Bagaimana mencari misalkan saya ingin mencari oke. Ini misalkan saya ingin mencari jarak antara apa ya? Antara E ke alas, misalkan kayak gitu. Jarak antara E ke alas itu kira-kira yang mana? Misalkan ini adalah 4, ini 4, ini juga 4. Jarak E ke alas, alasnya kan yang ini. Nah, kira-kira berapa? Nah, kalau kita cari E itu tadi proyeksinya di mana? Proyeksinya itu adalah A. Berarti jarak E ke alas itu sama dengan panjang dari garis EA. Berapa itu? Sama dengan 4. Oke, paham ya? Itu sekilas seperti itu. Oke, coba lagi misalkan satu lagi yang berkaitan dengan jarak. Ini sama 4 ya. Ini 4, ini 4, ini 4. Yang saya gunakan, yang saya cari jarak antara E ke BDHF. Nah, E ke BDHF, E-nya di sini, BDHF-nya ini. Nah, oke, kita sudah bahas tadi yang berkaitan dengan ini ya. Oke, kira-kira E itu proyeksinya ke bidang BDHF itu kemana? Nah, ini tegak lurusnya ke sebelah sini. Set. Kita sudah bahas tadi kenapa kok E ke O ini tegak lurus dengan BDHF. Oke, sehingga jarak E ke BDHF itu sama dengan panjang dari EO, yaitu setengah dari diagonal bidang, atau setengah dari 4/2 yang ketemu 2/2. Oke, sekilas seperti itu jarak titik ke bidang. Nah, kita akan membahas lagi ini lebih kompleks di jarak antara titik ke bidang dan garis ke bidang di video setelah berikutnya. Oke ya, seperti itu untuk pembahasan kita kali ini. Nah, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Silahkan kalau butuh bertanya bisa hubungi saya ke nomor ini ya. Ini ada WA, dihubungi aja WA di situ. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.